Selamat malam rekan trader. Pada video kali ini kita akan melihat beberapa saham, itu antara lain Unilever, BRI Agro, Medco, Elsa, dan melihat kembali dua saham dari bahasan minggu lalu, yaitu INKP dan Jakva. Nah, sebelum masuk ke pembahasan sahamnya ini, kita akan coba melihat dulu bagaimana pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Sebenarnya seperti kita tahu, seperti minggu lalu penjelasan di mana IHSG membentuk pola sideways, yaitu symmetrical triangle, seperti halnya yang terjadi di bulan Agustus September ya. Di sini sama. Dan ini November Desember. Jadi membentuk pola sideways yang sama, konsolidasi, yaitu symmetrical triangle. Dan hari Senin akhirnya IHSG break di sini. Jadi sama seperti terjadi di akhir September, juga terjadi breakout. Jadi pola-polanya hampir mirip kejadiannya. Nah, di sini di akhir September dan ini adalah di awal Januari. Jadi bagaimana untuk pergerakan IHSG minggu lalu bisa dikatakan sangat bagus. Jadi memberikan angin positif dari pergerakan IHSG ke depan, yaitu di mana di bulan Januari dapat kita kenal dengan Januari Effect. Jadi dengan awalan yang baik di minggu pertama ini semakin memperbesar potensi pergerakan uptrend bagi IHSG. Nah, di mana penentuannya untuk minggu depan, bila IHSG bisa terus ya bertahan di 6693, ini potensinya dia akan all time high, menembus all time high-nya di 6754. Kemudian angka psikologis 68 dan kemudian 69. Ini ada target untuk minggu depan, kelihatan kita untuk break all time high kelihatannya ya. Tapi untuk pertama-tama IHSG harus bisa bertahan di resist 6693. Kemudian untuk volumenya sendiri ya, kita lihat trennya masih cenderung turun, masih belum ada yang ini adalah sisi negatif dari pergerakan IHSG minggu lalu, yaitu volumenya masih kurang meyakinkan untuk kenaikan dari IHSG sendiri. Nah, kemudian bila dari MACD dapat kita lihat, nah ini akumulasinya terlihat cukup strong ya, setelah di bulan November di sini mencoba naik ya. Nah, di sini power MACD-nya terlihat lemah kenaikannya, dan kemudian ada kenaikan lagi di Desember. MACD dapat kita lihat masih lemah. Nah, untuk kali ini kenaikannya terlihat lebih kuat dari kenaikan di bulan November dan Desember. Jadi ini agak cukup meyakinkan untuk IHSG. Jadi di kisaran kemungkinannya bisa di 60-80% bahwa ke depan IHSG pergerakannya akan lebih bagus daripada pergerakan IHSG di November dan di Desember. Oke, berikutnya kita akan berpindah untuk membahas saham-saham yang akan kita bedah ya analisanya. Nah, sebelum itu saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader, di mana nanti rekan-rekan akan mendapatkan rekomendasi yang lebih bersifat swing trade, di mana kita akan masuk di awal trading dan kita akan mengawalnya sampai tren bullishnya berakhir. Nah, selain mendapatkan rekomendasi, rekan-rekan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan apa saja tentang saham. Misalkan tertarik suatu saham namun masih bingung entry di mana, nah ini bisa ditanyakan analisanya dan kisaran untuk entry di harga berapa. Oke, pertama kita akan lihat
saham Agro. Nah, ini Agro pergerakannya terlihat cukup menarik perhatian, bukan karena naiknya, tapi melainkan karena harga diskon yang diberikan oleh market maker dari Agro, yaitu dimana harganya diberikan harga diskon terus. Nah, ini pertanyaannya itu akan berakhir di manakah penurunan target penurunan dari Agro. Nah, ini seperti kita lihat trennya dari bulan Agustus. Ya, dari Agustus awal ini ada membentuk double top di sini ya. Ini ada double top, dia akan bergerak turun terus. Uptrend jangka menengahnya jelas terlihat, ini adalah downtrend. Nah, ini diskonnya terus-menerus dan gila-gila diskonnya. Dan banyak tersebar bahwa harga akan mengarah balik ke harga right issue ya di 1100. Nah, di harga Jumat kemarin ini apakah masih oke untuk entry? Nah, terlihat di sini yang paling menarik yaitu penurunannya cukup dalam ya, dari kisaran 2000 ya, 2000. Ini harga sudah meluncur turun ke 1400. Jadi sudah mendapatkan courting kisaran 30% ya, dari 2000 ke 1400. Nah, ini akankah menarik untuk entry? Nah, ini dapat kita lihat trennya. Ini dapat kita lihat harga sudah masuk di dalam range support di kisaran 1390 dan 1420. Ini cukup menarik, dan bila mana kita lihat untuk jangka support downtrend jangka menengah ini juga sudah masuk ya, masuk mendekati area tersebut ini di sini ya. Nah, apabila minggu depan terjadi overshoot, nah ditambah ini kita lihat volumenya ya, volumenya ini semakin meningkat, semakin tinggi, dimana kita mengenal adanya volume klimaks ya, dimana saham turun terus menerus, namun di suatu titik, di suatu penurunan volumenya tinggi-tinggi. Nanti seperti yang kita lihat sekarang, volumenya tinggi-tinggi dan mendekati supportnya, dan posisinya udah pasti ini oversold. Nah, kita lihat tekanannya sangat besar, dan sangat jelas kita lihat bahwa penurunan dari Agro ini sudah sangat-sangat oversold, dan ditambah dari indikator Bollinger Band terlihat sudah keluar dari Bollinger. Nah, ini overshootnya ini sudah masuk area tembak ya di 1390 1420. Dan overshootnya kira-kira terbawa, ini ada support 1280. Jadi ada kemungkinan dia akan ke angka psikologis 1300. Nah, ini bisa dijadikan area yang cukup menarik untuk pembelian dari Agro. Dengan resikonya ini penurunan lebih gila lagi sampai ke area support kuat berikutnya, yaitu di area 1100 sampai 1160. Nah, dimanakah, nah ini yang kita tunggu, yaitu adalah posisi yang candlenya candle reversal. Nah, dimana candle reversal ini yang paling bagus ya, harusnya dia agak gap down ya, agak gap down di sesi awal, dia turun dalam, kemudian semakin siang semakin sore dia rebound. Nah, ini paling menandakan sudah mendekati reversal. Kalau semua malah gap up awal naik kemudian sorenya ditekan, itu malah menandakan tekanan jual masih belum selesai. Nah, ini seperti terjadi 2-3 hari terakhir ini, kira kemungkinan wah reversal, dan ternyata semakin sore semakin ditekan. Jadi besok paling bagus yaitu dia gap down, ditekan di awal, kemudian dia reverse. Itu kondisi paling bagus untuk Agro bisa reverse. Nah, targetnya terdekat ya akan menuju ke 1675. Kemudian ke area support kuat berikutnya yaitu di
1825 sampai 1870. Oke, berikutnya kita akan lihat Unilever Indonesia ya, UNVR. Nah, bagaimana potensi dari Unilever? Kalau secara jangka menengah ini dapat kita lihat Unilever pergerakannya masih downtrend dan membentuk pola falling wedge, di mana pergerakannya semakin lemah semakin menyempit. Dan bila kita lihat di jangka pendek di sini terlihat sudah mulai ada pergerakan mulai awal uptrend, cuman secara jangka menengah dia belum keluar dari downtrendnya. Jadi kita akan sangat menunggu penembusan dari ini ya, resisten 4340. Nah, ini penembusan yang akan mengkonfirm kenaikan dari perubahan menjadi uptrend dari Unilever. Untuk saat ini masih pergerakannya masih bentuk falling wedge, walaupun sudah di sini sudah higher low, di sini higher high. Nah, butuh sekali lagi dia keluar dari downtrend jangka menengah dan dia membentuk higher high lagi, sini naik lagi. Nah, ini akan mengkonfirm perubahan tren dari Unilever menjadi uptrend dengan targetnya menuju ke 4890. Nah, risikonya yaitu area supportnya harus dijaga ya. Jadi selama dia masih stay di atas 4000 sampai 4050, masih ada potensi besar untuk Unilever bisa keluar dari downtrend ini. Atau mungkin dia bisa turun dulu kemudian baru naik lagi. Nah, ini juga masih cukup ada potensi bagi Unilever. Nah, ini kita lihat volume masih kecil karena memang pergerakannya range-nya makin sempit dan volumenya juga makin mengecil. Walaupun di hari pertama dia langsung ada pergerakan naik. Patut dicermati selama dia masih di atas area support masih cukup menarik. Ditambah MACD-nya di sini dapat kita lihat kenaikannya masih cukup oke daripada kenaikan yang terakhir ya. Di sini dia kurang bagus ya di Desember. Nah, kita akan tunggu minggu depan kepastian dia uptrend. Pertama dia stay di atas 4230, kemudian break 4340 ini akan mengkonfirm validnya uptrend di Unilever. Oke, berikutnya kita akan melihat ke saham minyak. Ini dapat kita harga minyak terus naik ya, kemarin sempat naik sampai ke $80. Dan ini pergerakan saham pertama yaitu ELSA. Nah, ELSA sendiri terlihat masih belum merespon kenaikan minyak ya di sini. Walaupun dia sudah keluar dari uptrend, tapi dia malah bergerak sideways atau bergerak konsolidasi dengan membentuk pola descending. Dengan supportnya di 274. Nah, ini ada area resisten ya di 294 sampai 300. Yang perlu dijaga yaitu 274 ini. Toleransi ya maksimal di 270. Nah, potensinya masih cukup terbuka, masih ada potensi cukup bagus. Karena di sini kita lihat setiap kali tekanan jual yang terjadi, MACD ini terlihat tekanan jualnya cukup lemah. Di sini ada penurunan lagi. Dan ini kita lihat tidak sampai dead cross ya. Walaupun dia di sini dead cross pun tidak sampai tekanannya sampai menguat begitu dalam turunnya. Jadi untuk ELSA masih bisa diperhatikan ya selama dia tidak sampai jebol sampai di bawah 270, ini masih ada potensi. Dan penembusan dari resisten 280 ini akan mengkonfirm titik awal kenaikan dari ELSA ya. Dan bila dia nanti bisa menembus ke atas 300 nih ELSA baru akan confirm uptrend kembali. Ini untuk selama pergerakannya masih di range 270 280 bisa dibilang masih bergerak sideways. Oke, untuk
berikutnya, nah ini saham minyak yang lainnya yaitu Medco. Nah, Medco dapat kita lihat minggu lalu rebound dan akhirnya lanjut menguat terus menuju ke resistennya di 500. Ini juga udah keluar dari downtrend, membentuk pola descending ya di sini descending. Nah, sekarang dia menuju ke 500. Dan berhasil keluar dari pola downtrendnya dalam jangka pendek ini. Jadi sama polanya seperti di ESA ya. Setiap kali dia penurunan, tekanan jualnya tidak besar. Turun lagi sempat di bawah 470, tekanan jualnya juga tidak besar. Dan sekarang udah keluar dari descending dan ini akan menguji angka psikologis 500 dan sekaligus resistennya. Dan ini bila berhasil tembus, ini bakal mulai awal dari uptrend ya, uptrend dari Medco. Nah, dan konfirmasi dia benar-benar bullish, dia harus break keluar nembus ke atas 525. Nah, di 525 ini akan menjadi ujian valid tidaknya kenaikan kekuatan naik dari si Medco. Untuk volume sendiri dapat kita lihat masih cenderung turun. Nah, ini 4 hari terakhir mulai ada inflow masuk, namun volumenya belum terlalu tinggi. Nah, kita harapkan penembusan ke area resist kuat ini ya dulu di bulan September, Oktober, resist 500 sampai 525 ini cukup alot ya. Nah, kita akan tunggu di bulan Januari ini akankah bisa menembus kembali. Berikutnya kita akan review dua saham yang kita bahas minggu lalu yaitu INKP. Nah, INKP ini masih downtrend minggu lalu. Nah, ini ada potensi BOW. Nah, mengharapkan kenaikan ya ke 8525 target pertamanya. Dan minggu ini berhasil ya. Untuk teman-teman yang berani ngambil atau sudah punya, ini dapat kita lihat minggu ini INKP berhasil keluar ya, keluar dari downtrend dan sampai ke target awal di 8525. Di minggu depan kita harapkan kenaikan terus berlanjut menuju ke target berikutnya di 9000. Nah, ini kita lihat juga ya, kecenderungan volume transaksi dia naik ya, jadi kenaikan yang dibarengi dengan volume yang cenderung meningkat ya, adalah valid ya. Ditambah MACD-nya sangat bagus, sebenarnya power naiknya strong ya, bisa dibilang akumulasinya sangat kuat. Kombinasi yang kenaikan yang bagus ya, jadi uptrendnya, chartnya uptrendnya bagus. Berikutnya ada Java. Nah, Java nah ini Java. Nah, minggu lalu sudah dia naik dan ternyata tertahan di resisten 1730. Dan bila pullback nih ada chance untuk BOW ya, minggu lalu. Dan bagaimana minggu ini? Ya, minggu ini, nah ini sempat dikasih ya, ini sempat dikasih turun, walaupun sedikit. Cuma akhirnya dia akan naik kembali. Targetnya kemana? Terdekat, ya untuk Java, target terdekat dia akan ke 1810 dan 1860. Bila tembus lagi targetnya ke ya mendekati 2000, jadi di 1990. Dimana kita lihat kenaikan Java ini bilang sangat bagus. Coba kita lihat ya, start dari akhir Desember sudah start rally ya. Volumenya juga bagus ya, naik. MACD-nya super strong ya, akumulasinya sangat bagus. Dan ini dapat kita lihat akhirnya pertahanan resist 1730 yang alot tertembus dengan sukses.
kita harapkan minggu depan tetap lanjut naik menuju ke resist di area resist di 1810 dan 1860. Jadi selamat untuk rekan-rekan yang masih hold Java. Ingat Java ini sangat bagus ya, pergerakannya di sektor ayam dia paling oke ya, akumulasinya juga paling oke, tren naiknya pun valid strong ya. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sekian dan terima kasih.